ngeluarin rekaman desahan lo itu. Tenang aja Mbak, nggak ada kalau itu. Jadi lo aman. Tapi kok lu ini nge-spill soal desahan? Kena jebakan. Berarti waktu 2008 itu lu main desahan sama mantan lagi gue. Iya. Yang gue rekam itu cuman suara pengancaman waktu lo ke ngamuk, mantan laki ya. gue pada saat mantan laki gue menyudahi hubungan kalian, ya. Dan lo tantrum dan suaranya begini. Dasar lo bule mana batang hidung lo? Kalau ada lo sini gue gue boleh. Gitu suara. Iya beneran dia begitu. Serem. Dia juga ngaku ke mantan bapak lo, katanya iya aku ini keturunan darah Nyi Roro Kidul. Serem. Nggak ada juga yang minta diakuin bahwa gue kenal sama si pedangdut itu, enggak gitu. Cuma pada saat itu 2008 emang kita pernah telepon-teleponan gitu. Kalau masih ini ya nggak lupa ingatan gitu. Yang tahu cuma Tuhan, lu, gue, kru film, dan termasuk bos dari Maxima yang lu bilang itu, Koko Yunka, karena dia Katolik juga. Jadi lu sempat tanya ke dia, kok emang kalau perkawinan Katolik nggak bisa diceraikan ya? Terus Koko Yunka jawab, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dicerai-beraikan oleh manusia. Sebenarnya hal ini yang paling gue hindarin dari tahun 2008 ya, jangan sampai berita ini ke blow up gitu. Tapi karena dia sendiri yang posting foto gue sama anak gue, jadi ya udah, kan katanya butuh klarifikasi. Jadi ya udah, tapi jangan nangis kalau nanti gue klarifikasi secara detail gitu, karena itu dahsyat banget yang lo lakuin ke keluarga kita gitu ya. Dari perkenalan lo di Cafe Batavia, ngejebak mantan gue yang sampah itu, enggak direbutin say. Siapa mau ngerebut? Katanya penasaran sama cowok yang direbutin, yang mana? Sampah itu mah cuma sampah, anaknya aja. Gue pernah cerai darah, cerai DNA, beneran deh. Wih. Tuh. Denger kan? Ya pokoknya sekali lagi udah deh, nggak usah diperpanjang. Itu cerita udah lama banget. Ya kalau terkesan kayak ngerebutin dulu ya. Normal nggak sih kalau istri itu normal kan rumah tangganya gitu, supaya suaminya nggak diambil sama si pedangdut itu gitu kan? Karena emang cara ngerebutnya itu ya parah banget ya. Parah katanya. Juga teleponan sama dia kan, gue pakai cara halus gitu. Ya mungkin aja si pedangdut itu lagi hilaf waktu itu gitu kan. Terus umurnya juga masih muda, jadi ya gue bukan menormalkan, bukan memaklumi para gundik ya, bukan ya. Tapi buat gue ya udahlah, percaya sama Tuhan aja gitu. Udah jalannya gitu. Pokoknya kalau kita terus pegangan sama Tuhan. DP artis senior 22 tahun, DP wanita cantik dan paling suci di dunia ini. DP tidak pernah salah, dia selalu benar. Love you Mbak DP. Gak kayak gitu kali konsepnya. itu sarkas sebenarnya. Saya dikatain gundik, saya dikatain pelakor, itu wajib saya luruskan. Bukan saya merasa paling suci, atau saya merasa paling cantik, atau saya tidak pernah salah. Faktanya memang saya tidak pernah menggunakan barang-barang haram itu. Dan saya juga tidak pernah jadi gundik atau pelakor siapapun. Dan saya juga tidak pernah merusak rumah tangga orang. Ya wajib diluruskan lah, bukan merasa paling suci. Ya Mas, konsepnya beda Mas, nggak kayak gitu. Dan itu prinsip dalam hidup aku. Paham kan? Masa nggak paham? Mas yang paling soleh, Mas yang paling pinter. Padahal ini kan sarkas gitu ya. DP tuh wanita cantik, paling suci. Nah si DP ini mungkin menganggap itu adalah the real pujian gitu ya dari netizen kepada Dewi Persik. Padahal itu namanya sarkas atau sindiran gitu ya. Majas sarkas atau sindiran. Tapi bisa jadi Dewi Persik paham maksud dari komentar itu, bahwa komentar itu sebenarnya adalah sindiran untuk si DP ini. Request prat. Oke. Dengar. Malam kesini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Aku butuh teman, takut ada polela. Ini kita. Lu wanna tell my friend about you. Gak ada yang bantu, kesana kemari meminta bantuan. Sakit dadaku, ku mulai gelisah, ku mulai meriang, takut dijemput taksa. Sakit dadaku, ku mulai gelisah, ku takut
taksi jemput paksa. Bisa nyakar, bisa mukul, bisa nonjok. Udah marah udah. Pokoknya serem deh. Lalu saya kalau udah bayang dulu lagi jadi suaminya dia tuh serem banget. Ini kisah real ya, nyata gitu. Dan saudara-saudaranya juga menyaksikan kalau dia lagi emosi kayak gimana gitu. Ya, jadi seperti itu ya, bisa masuk akal sih kalau menurut saya. Saya yang laki-laki begini aja, emosi masih bisa dikontrol. Gitu kan? Ya, pasti tahu lah amarah dari setan gitu kan. Ya, kalau memang benar di dalam tubuhnya dia tuh ada jin ya, tapi nggak tahu jin, nggak tahu apa, saya juga nggak bisa memastikan. Yang jelas memang temperamennya itu di luar dari rata-rata wanita normal, wanita pada umumnya. Saya punya istri almarhumah yang kedua, kalau marah nggak begitu. Tapi pernah marah juga marah cewek. Kalau istri saya yang kedua nih, ya almarhumah, dia marahnya nangis. Oke. Kalau ini nih kayak kebukin maling. Kayak ada maling nih ketangkep. Kayak begitu, kebukin gitu. Yang pertama, pembahasan dari Mam Sterling tentang si Gundik. Dan banyak netizen menduga bahwa itu adalah Dewi Persik. Pada saat live, DP ini membahas soal permintaan dari DP kepada Mam Sterling. Kalau ada rekamannya, boleh dibuka. Saya tunggu. Tapi ada yang menarik. Si DP kok membahas soal suara desahan. Padahal si Mam Sterling ini membahas soal suara rekaman pada saat penyanyi dangdut ini ngamuk ke mantan suaminya Mam Sterling ini ketika suaminya itu minta kepada penyanyi dangdut ini untuk menjauhi mantan suaminya Mam Sterling dan keluarganya. Tolong jauhi keluarga saya. Gara-gara omongan itu si penyanyi dangdutnya ini ngamuk. Maksud dari Mam Sterling suara rekaman itu yang dia punya. Tapi kenapa si DP ini pada saat live kok membahas soal rekaman suara desahan yang terjadi pada tahun 2008. Makanya Mam Sterling bilang berarti ada sesuatu yang terjadi ya di tahun 2008 dan itu ada hubungannya dengan suara desahan. Dan kalian tahu tadi Mam Sterling sampai bilang mantan bapak, anaknya saja sudah tidak mau mengakui si mantan suami itu yang diduga selingkuh dengan penyanyi dangdut. Bahkan katanya mau menghilangkan DNA bapaknya di tubuhnya dia. Saking bencinya gitu ya. Bahkan kata Mam Sterling, si penyanyi dangdut ini begitu dahsyatnya untuk menghancurkan keluarganya pada saat itu. Dan yang ditakutkan ketika nanti Mam Sterling akan menceritakan kisah perselingkuhan antara penyanyi dangdut ini dengan mantan suaminya secara detail, artinya akan dibongkar semuanya. Maka apa yang terjadi? Kerugian itu akan terjadi kepada penyanyi dangdut itu. Aku kaget juga pas tengok story dia pas bilang desah-desahan. Padahal nggak ada yang bahas itu, tapi dia ngebongkar sendiri ke mantan bapak lu. Jadi Mam Sterling bilang ke anaknya, mantan bapak lu. Baru kali ini saya mendengar ada istilah mantan bapak. Mungkin karena saking bencinya gitu ya seorang anak kepada bapaknya yang sudah menyakiti hati ibunya demi penyanyi dangdut itu. Nggak ada mantan bapak, Mam. I know, tapi makanya coba nonton video kita yang ngejelasin soal narsistik. Nah, di situ ada alasan kenapa anaknya nggak mau ngaku itu bapaknya. Anaknya nggak mau mengakui bahwa itu adalah bapaknya. Iya, padahal Mam Sterling nggak mention kalau rekamannya itu soal desahan. Tiba-tiba dia nyebut itu. Klarifikasi sendiri, blunder. Itu yang katanya cerdas, prat-prat. Jadi kata si DP kan, saya adalah orang yang cerdas gitu ya. Wanita cerdas, penyanyi hebat. Tapi kenapa kok mudah kepancing dengan pernyataan dari Mam Sterling? Gas Mam, udah diketain pansos kok sama dia. Sekalian aja nanggung kalau berhenti. Lanjutkan Mam, aku mendukung. Jadi si DP ini katanya si Mam Sterling ini pansos. Padahal mengada-ngada gitu ya. Dan sindiran-sindiran dari Mam Sterling itu tidak ditujukan kepada DP. Makanya ada netizen yang jadi kompor ya, manas-manasin. Lanjutkan Mam, Mam itu dikatain pansos. Berikutnya itu adalah rekaman suara dari Saiful Jamil. Kita tahu bahwa Saiful Jamil adalah mantan suaminya Dewi Persik, salah satu mantan suaminya Dewi Persik. Pada saat sesi wawancara, dia menceritakan secara detail soal sifat dari DP ini seperti apa. Bisa nyakar, bisa mukul. Pokoknya orangnya kasar.
nggak mau ngalah, merasa paling benar, mungkin seperti itu ya. Bahkan katanya si DP ini nggak bisa mengontrol emosinya. Mungkin ada jin di dalam dirinya dia. Saiful Jamil sampai ngomong gitu, kalau ada jin mendingan diruqyah. Ini semua berawal ya ketika DP ini menjelek-jelekan Nikita Mirzani. Makanya muncullah jejak-jejak digital dari DP. Soal video, soal foto, atau apapun itu, soal sikap dari DP yang kurang terpuji. Dan akhirnya sang pilot mundur alon-alon. Apa kabarnya dengan seorang pilot yang dulu sempat dikabarkan ya dekat dengan DP, dan sekarang kita tidak tahu lagi kabarnya seperti apa, tidak terlihat lagi kedekatan di antara mereka. Lantas nggak mau kalah dalam segala hal, seperti di video yang di-stitch oleh DP tadi. Sebenarnya itu adalah sindiran atau sarkasme gitu ya untuk DP, tapi ditanggapin oleh DP. Saya tidak pernah menganggap diri saya adalah orang yang suci gitu ya, orang yang bersih, orang yang sempurna. Saya juga masih banyak kesalahan kok. Yang penting saya nggak narkocoy atau kejahatan-kejahatan lainnya yang dilarang oleh undang-undang seperti itu ya. Nggak tahu juga apakah si DP ini ngerti gitu ya soal sarkas atau tidak. Pantas saja cowok nggak ada yang betah sama DP. Agak lain memang. Kemudian di situ ada yang membela laki-laki ngejelekin mantan istri itu termasuk pengecut atau munafik kasih. Nah di sini ada yang menyindir Saiful Jamil. Udah jadi mantan, terus si Saiful Jamil ini diduga menjelek-jelekan si Dewi Persik. Apakah itu termasuk pengecut atau munafik? Makanya di situ dijawab, tanya sama ahlinya, jangan tanya sama yang membagikan videonya.